Ternyata kehidupan ini ibarat kita di bangku sekolah dulu. Jika kita ingin naik ke tingkatan selanjutnya, pasti selalu ada yang namanya ujian dan rintangan. Guna untuk membuktikan siapa yang layak dan pantas untuk naik ke level selanjutnya. Dan ini adalah 3 tanda bahwa kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita mulai ke tanda yang pertama adalah dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Nah, disinilah pembuktian seberapa tinggi tingkat takwa dan sabar kita kepada Allah. Sebenarnya apapun masalah yang menimpa kita, itu tidak akan menyengsarakan kita, tergantung bagaimana kita memandang masalah tersebut. Jika kita memandang masalah itu sebagai hukuman, maka kita akan merasa diazab dan dianiaya oleh Allah, padahal nyatanya bukan begitu. Tetapi jika kita memandang suatu masalah itu sebagai ajang pembuktian atas ketakwaan dan kesabaran kita, maka sebenarnya kita ya biasa-biasa aja dalam melaluinya. Bahkan kita bisa bersyukur jika didatangkan dengan suatu masalah, karena dengan itulah kita tahu seberapa takwa dan sabarnya kita kepada Allah. Rumusnya agar tetap santai dalam menghadapi apapun masalahnya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar kadar kemampuannya. Jika kita yakin dengan Allah, maka kita akan sadar bahwa kita pasti bisa dan akan pasti bisa melewati masalah tersebut. Saya ingat sebuah kisah seorang raja yang pernah bertanya kepada seorang sufi. Raja itu sudah merasa capek dan letih dalam menghadapi berbagai persoalan yang menimpanya. Dia pun sudah bertanya ke sana kemari untuk mendapatkan solusi dan motivasi. Namun setiap jawaban yang dia terima selalu panjang, rumit, dan susah sekali untuk dipahami. Kemudian si raja itu bertemulah dengan seorang sufi dan bertanya, "Wahai sufi, saya mau bertanya, apakah ada 3 kata yang singkat, padat, dan jelas yang membuat saya kuat dalam menjalani persoalan hidup ini?" Kemudian sufi itu menjawab, "Ada. 3 kata itu jika kamu selalu pegang, maka apapun masalah yang kamu hadapi akan terasa ringan. Dan 3 kata itu adalah, ini pasti berlalu." Kemudian si raja terdiam dan berpikir dalam mendengar kalimat, "Ini pasti berlalu." Sebuah kalimat simpel dan singkat, tetapi selalu menjadi jimat oleh si raja dalam menghadapi berbagai persoalannya. Jadi setiap ada masalah, si raja selalu ngomong bahwa ini pasti berlalu. Kemudian tanda yang kedua adalah dihadapkan dengan orang yang membenci kita. Belum selesai dalam suatu masalah, biasanya kita dipertemukan dengan orang-orang yang membenci kita. Di sini seolah-olah Allah ingin membuktikan kepada kita bahwa carilah aku jika tidak ada lagi orang yang bisa membantumu. Saya jadi ingat kisah kehidupan saya dulu, di mana keluarga saya ditimpa masalah hutang. Ketika itu posisi saya baru saja lulus dari bangku SMK. Orang tua saya sampai dicari-cari ke rumah untuk dimintai hutangnya. Ketika itu ingin sekali rasanya untuk membantu ekonomi keluarga yang sedang kritis. Namun tidak ada satu pekerjaan pun yang saya dapatkan ketika itu. Sampailah saya di titik di mana satu keluarga dari ibu saya membenci kami semua. Jadi satu keluarga itu membenci kami semua. Saya dan orang tua maksudnya. Oke? Karena mereka merasa malu didatangi oleh rentenir setiap harinya. Kala itu saya dan orang tua masih tinggal bersama keluarga dari ibu saya. Saat itu benar-benar masalah datang silih berganti. Ditambah lagi, orang-orang yang kita harapkan untuk mendukung kita ternyata malah membenci kita. Itu rasanya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Saking pedihnya perasaan kami ketika itu. Singkat cerita pun saya dan orang tua terusir dari rumah itu dan mencari kontrakan yang seadanya. Wah, kalau diceritain ini bakalan panjang dan menyedihkan. Tapi poinnya di sini adalah, seberat apapun masalah kita dalam hidup ini, ingatlah bahwa Allah selalu ada untuk kita setiap saatnya. Kalau mau curhat, lebih baik curhat langsung ke Allah. Kalau mau nangis, lebih baik nangis langsung ke Allah. Allah selalu ada dan selalu menanti ratapan dari kita. Maka jangan takut dan sedih jika banyak orang yang membencimu, tapi takutlah jika Allah yang membencimu. Dan alhamdulillahnya sekarang saya sudah bisa menyatukan kembali antara orang tua saya dengan keluarga ibu saya. Kami yang dulunya dikucilkan bahkan diinjak-injak, ternyata Allah balik keadaannya betul-betul 180 derajat. Bahkan bisa dibilang setiap minggunya pasti selalu ada keluarga dari ibu saya yang pergi main ke sini untuk silaturahmi. Suatu hal yang tidak pernah bisa saya bayangkan dahulunya. Bahkan sampai di titik sekarang saya bisa membantu mereka dalam segi keuangan. Tapi tentunya itu semua atas izin Allah dan pertolongan dari Allah.
Kemudian kita lanjut ke tanda yang terakhir bahwa Allah akan menaikkan derajat kita adalah mengalami kesedihan yang tiada henti. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masalah ini belum selesai, datang lagi masalah yang baru. Nah, disitulah kita diuji kesabaran dan ketakwaan kita. Tanpa ujian tersebut kita belum bisa mengaku kalau kita ini adalah hamba yang sabar dan bertakwa. Sebuah besi diyakini kuat setelah besi tersebut diuji terlebih dahulu. Bisa jadi besi itu dibenturkan dulu kepada sesuatu dan dilihat apakah dia masih bisa bertahan. Kita jangan mengaku sabar dan bertakwa dulu kalau masih marah dan tidak terima ketika ada sebuah ujian yang datang. Belum diuji kok sudah ngaku-ngaku. Nah, disinilah akan tersaring jelas antara mereka yang betul-betul bertakwa dengan mereka yang hanya sekedar bertakwa di bibirnya saja. Kesedihan yang kita rasakan memang sakit, tetapi percayalah, tanpa itu semua kita nggak akan berkembang sedikit pun. Jika kita betul-betul kenal dengan Allah, maka kita seharusnya bersyukur dengan apapun masalah yang kita hadapi. Karena dengan jalan itulah kita bisa naik ke level selanjutnya. Ibarat kita mau masuk ke sebuah pekerjaan, pasti ada yang namanya proses interview dengan HRD. Nah, rintangan ini sangat kita nanti-nantikan kedatangannya. Kita tunggu harinya, bahkan rasanya sudah tidak sabar pengen diinterview. Karena apa? Karena kita yakin bahwa jika kita bisa melewati proses interview tersebut, maka kita lolos dan keterima bekerja. Nah, hidup sebenarnya juga begitu. Jika suatu ujian kita bisa lalui, maka kita akan masuk ke level selanjutnya. Dan indahnya dalam Islam adalah kunci jawabannya sudah dibocorkan terlebih dahulu. Dalam Al-Quran Allah sudah katakan bahwa, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Maka tugas kita yang melewati ujian tersebut dengan sabar dan sholat. Oke? Tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan mengejar mimpi-mimpinya. Ingat, tidak ada yang sulit jika kita dekat dengan Allah. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.